Jika sejarah alam semesta kita padatkan menjadi satu tahun, yang artinya Big Bang terjadi 365 hari yang lalu, maka nenek moyang manusia yaitu Homo sapiens berjalan di muka bumi baru sekitar 8 menit yang lalu. Namun meskipun baru muncul di waktu yang sangat singkat, pencapaian manusia begitu luar biasa. Tidak ada spesies lain yang mampu mendominasi planet ini sejauh kita. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dalam rangkuman buku Sapiens, karangan Yuval Noah Harari ini, kita akan menjelajahi momen-momen kunci dalam sejarah manusia, dari perkembangan bahasa hingga penciptaan uang, yang telah menjadikan kita seperti sekarang ini. Bersama saya Tulus, selamat datang di Citadel Book Club. Manusia adalah spesies yang cukup istimewa. Kita telah mendominasi planet ini. Kita bahkan telah menjelajah keluar dari bumi. Dan bukan tidak mungkin, suatu saat nanti kita akan menjadi penghuni luar angkasa. Bagaimana kita bisa mencapai posisi seperti ini? Untuk mengetahuinya, kita harus kembali ke awal, menuju ke masa evolusi spesies manusia. Manusia pertama kali muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu di Afrika Timur, berevolusi dari genus kera besar yang dikenal sebagai Australopithecus. Manusia purba ini, seperti Homo rudolfensis dan Homo erectus, akhirnya bermigrasi, meninggalkan Afrika Timur menuju lingkungan yang lebih menjanjikan. Adaptasi terhadap habitat baru ini membuat mereka berevolusi menjadi lebih banyak bentuk Homo, termasuk Homo neanderthalensis. Baru sekitar 300.000 tahun yang lalu, manusia modern yaitu Homo sapiens pertama kali muncul. Spesies manusia baru ini tidaklah terlalu istimewa. Ya, mereka memiliki otak besar, berjalan tegak, menggunakan alat, dan hidup secara sosial. Tetapi begitu juga spesies manusia lainnya. Misalnya, Neanderthal berburu binatang besar dan juga menggunakan api jauh sebelum munculnya Homo sapiens. Namun meskipun tidak ada yang menonjol dari Homo sapiens, mereka mampu menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan spesies manusia lainnya punah. Mengapa? Ada dua teori untuk menjelaskan hal ini. Teori perkawinan silang dan teori penggantian. Teori perkawinan silang menyebutkan bahwa Homo sapiens melakukan kawin silang dengan spesies manusia lainnya, terutama Homo neanderthalensis. Dan hal itu mengakibatkan spesies-spesies tersebut secara bertahap membaur. Ada bukti untuk mendukung teori ini. DNA orang Eropa modern mengandung 1-4% DNA Neanderthal, serta beberapa DNA dari spesies manusia purba lainnya. Teori penggantian di sisi lain menunjukkan bahwa berkat keterampilan dan teknologi Homo sapiens yang sedikit lebih unggul, mereka mendorong spesies manusia lainnya menuju kepunahan, baik dengan merebut sumber makanannya maupun dengan cara yang lebih kejam, yaitu pemusnahan. Jadi, teori mana yang paling benar? Menurut penulis, keduanya sebagian benar. Homo sapiens mendorong spesies lain menuju kepunahan, namun secara bersamaan membaur dengan mereka. Tadi baru saja kita lihat bagaimana spesies manusia lain didorong menuju kepunahan oleh Homo sapiens. Namun apa sih sebenarnya keunggulan Homo sapiens dibandingkan spesies manusia lain? Jawabannya terletak pada struktur yang unik pada otak Homo sapiens. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, otak manusia modern awal mengalami lompatan evolusioner yang dikenal sebagai revolusi kognitif. Perkembangan ini memberi peningkatan kekuatan otak yang relatif cepat. Dengan peningkatan kemampuan otaknya, Homo sapiens mampu mengungguli para pesaingnya. Misalnya, mereka mampu membentuk kelompok yang lebih besar dan lebih maju, menemukan bentuk alat dan teknik berburu yang lebih kompleks, dan bahkan mulai membangun jaringan perdagangan primitif. Keunggulan seperti itu membuat Homo sapiens mampu menemukan sumber makanan jauh lebih mudah daripada spesies manusia lainnya
bahkan di lingkungan yang paling keras sekalipun. Misalnya, untuk mencapai Amerika, Homo sapiens harus mampu bertahan dalam kondisi dingin yang ekstrim di jalur Siberia. Jadi mereka belajar bekerja sama berburu hewan besar seperti mamut yang kaya akan nutrisi, serta memanfaatkan kulit dan bulunya sebagai sepatu dan pakaian hangat untuk bertahan hidup. Revolusi dalam kekuatan otak ini memungkinkan manusia modern untuk menjelajah ke sudut-sudut paling terpencil di dunia. Berawal dari Afrika, mereka menyebar dan menjajah Eropa, Asia, Amerika, dan bahkan Australia. Namun sayangnya, ketika umat manusia menyebar ke seluruh dunia dengan teknik berburu yang lebih baik, mereka meninggalkan jejak kepunahan di belakangnya. Misalnya, 14.000 tahun yang lalu, fauna di benua Amerika jauh lebih kaya dari masa kini. Misalnya kungkang tanah setinggi 6 meter, tikus-tikus seukuran beruang, singa-singa raksasa, dan fauna-fauna unik lainnya. Tapi hanya dalam 2000 tahun setelah kedatangan Homo sapiens, sebagian besar hewan-hewan ini punah. Bahasa dapat dikatakan sebagai contoh majunya manusia. Bahasa kita sangat kompleks dan rumit, terutama jika dibandingkan dengan komunikasi spesies lain. Jadi tidak mengherankan jika kemudian perkembangan bahasa yang rumit adalah salah satu faktor paling penting dalam dominasi Homo sapiens. Mari kita gali lebih dalam. Kita, Homo sapiens, adalah social animal atau binatang sosial. Kita hidup dalam kelompok. Bahasa memungkinkan informasi mengalir dengan bebas di antara individu-individu dalam kelompok tersebut, yang berarti bahwa informasi penting dapat dibagikan. Misalnya informasi tentang sumber makanan, binatang buas, atau bahkan orang yang berbahaya yang tidak dapat dipercaya di dalam kelompok. Tapi mungkin manfaat terbesar dari bahasa adalah membantu menciptakan pemahaman yang sama di antara anggota kelompok. Dan inilah yang menjadi keunggulan unik manusia. Ada hewan lain yang dapat bekerja sama dalam jumlah besar seperti lebah, tetapi dengan cara yang masih sangat kaku. Kawanan lebah tidak dapat menyesuaikan tatanan sosial berdasarkan perubahan di lingkungan sekitarnya, seperti ancaman maupun peluang baru. Ada juga hewan seperti simpanse yang bisa bekerja sama secara lebih fleksibel, tetapi simpanse hanya dapat berkolaborasi dalam jumlah yang cukup kecil. Karena untuk bekerja sama, mereka perlu tahu pihak lain secara intim atau pribadi, dan ini tidak mungkin terjadi dalam kelompok yang besar. Satu-satunya hewan yang dapat bekerja sama secara fleksibel dan dalam jumlah yang besar adalah Homo sapiens. Dan itu karena melalui bahasa, kita tidak hanya dapat berbagi informasi, namun kita juga dapat mendiskusikan ide-ide abstrak, seperti legenda, mitos, Tuhan, dan agama. Ide-ide ini yang disebut penulis sebagai mitos umum adalah kreasi fiksi dari otak manusia. Dan inilah yang memungkinkan kita untuk dapat bekerja sama dalam kelompok yang besar, bahkan ketika bersama orang-orang yang tidak kita kenal secara pribadi. Dengan berbagi mitos umum tadi, terbentuklah komunitas. Pada awalnya, Homo sapiens hidup dalam komunitas kecil, sekitar 150-an orang. Namun berkat bahasa dan mitos umum, memungkinkan peningkatan ukuran komunitas secara eksponensial. Dari desa menjadi kota, dari kota menjadi bangsa, dan dari bangsa menjadi masyarakat global zaman modern seperti sekarang ini. Dalam sebagian besar sejarahnya, Homo sapiens menjalani gaya hidup nomaden. Mereka menghabiskan hidupnya berburu binatang dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan. Tapi sekitar 12.000 tahun yang lalu, hal ini berubah. Berkat revolusi agrikultur, Homo sapiens berhenti dari mengandalkan berburu dan mengumpul, dan mulai bercocok tanam serta memelihara hewan. Dalam kurun kurang lebih 10.000 tahun, hampir semua umat manusia telah hidup menetap berkat pertanian, sebuah perubahan yang benar-benar revolusioner. Namun ada hal yang menjadi pertanyaan. Rasanya sulit untuk mempercayai mengapa nenek moyang kita lebih menyukai gaya hidup bertani daripada gaya hidup pemburu pengumpul jika kita melihat beberapa hal berikut. Dari segi tenaga kerja, pertanian jauh lebih memakan waktu.
Jika seorang pemburu pengumpul menghabiskan waktu sekitar 4 jam sehari untuk mendapatkan makanan yang cukup, seorang petani harus bekerja di ladang dari fajar hingga senja. Dan kemudian dari segi kualitas makanan yang dihasilkan. Pertanian awal menghasilkan berbagai sereal yang sulit dicerna serta kurang nutrisi dan vitamin. Bandingkan dengan berbagai macam daging, kacang-kacangan, buah-buahan, dan ikan yang dinikmati oleh pemburu pengumpul. Jadi, mengapa berubah? Ada dua alasan. Pertama, perubahan ke pertanian merupakan proses yang lambat dan bertahap. Dengan setiap generasi, proses menjadi lebih mendarah daging secara sosial. Kedua, meskipun banyak kekurangannya, pertanian memiliki satu keunggulan penting, yaitu jauh lebih efisien. Hanya di sepetak kecil tanah, petani dapat menanam banyak tanaman yang bisa dimakan. Hal ini berarti pasokan makanan di masyarakat meningkat, sehingga masyarakat mampu mempertahankan populasi yang jauh lebih tinggi. Dan benar saja, populasi Homo sapiens meledak. Tapi peningkatan populasi menciptakan masalah. Bagaimana masyarakat mengatasi ledakan populasi seperti itu? Mari kita kupas di poin berikutnya. Kehidupan sebelum revolusi agrikultur berjalan relatif sederhana. Jika kita kekurangan makanan, kita bisa meminta tetangga untuk berbagi kelebihannya. Seringkali mereka akan membantu, karena mereka mengharapkan balas budi jika kelak hal yang sama menimpa mereka. Namun dengan berkembangnya pertanian, ekonomi kerakyatan ini berkembang menjadi sistem barter. Mengapa? Karena efisiensinya. Pertanian menghasilkan makanan yang cukup bagi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi di bawah tekanan untuk selalu mengejar makanan berikutnya. Maka beberapa orang dapat mengembangkan keterampilan baru. Untuk mendapatkan makanan, mereka memperdagangkan barang buatan mereka. Tapi tidak lama, ekonomi barter ini juga terbukti tidak cukup. Karena pasar perdagangan terus berkembang, menjadi lebih sulit untuk menemukan seseorang yang barangnya kita inginkan, namun juga menginginkan barang yang kita punya sebagai gantinya. Menghadapi masalah seperti itulah pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, Homo sapiens mengembangkan tulisan dan uang. Bangsa Sumeria dari Mesopotamia adalah yang pertama melakukannya. Dalam rangka untuk menyimpan informasi yang diperlukan dalam perdagangan yang kompleks, mereka mulai mencatat transaksi pada lempeng tanah liat menggunakan simbol-simbol ekonomi sederhana. Sekitar waktu yang sama, mereka mulai menggunakan uang dari biji jelai atau barley sebagai metode pembayaran standar. Seperti yang baru saja kita lihat, penemuan tulisan dan uang memudahkan kita melakukan transaksi ekonomi. Namun ini tentu saja tidak berarti bahwa ekonomi tiba-tiba mulai berjalan lancar dan efisien. Kenyataannya, ketika masyarakat dan ekonomi terus tumbuh, mereka menjadi sulit untuk dikendalikan dan diatur. Jadi apa yang dilakukan umat manusia? Mereka mengembangkan undang-undang untuk mengatur bagaimana orang berperilaku, dan juga sistem otoritas untuk memastikan masyarakat mematuhinya. Dengan demikian, masyarakat hierarkis pertama lahir, dengan raja berada di puncak, memerintah semua orang. Meskipun saat ini kita melihat kerajaan sebagai sistem otoriter dan kejam, namun di masa lalu sistem ini dapat memberikan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Kerajaan mampu menyediakan birokrasi efektif yang menyeragamkan hukum dan juga tradisi. Misalnya Undang-Undang Hammurabi yang dikeluarkan oleh Raja Babilonia Hammurabi pada tahun 1776 sebelum Masehi. Undang-undang ini adalah seperangkat hukum yang diterapkan di seluruh Imperium Babilonia, yang mengatur bidang-bidang seperti pajak, pencurian, dan pembunuhan. Untuk menegakkan hukumnya, tentu saja raja membutuhkan masyarakat untuk bisa menerima otoritasnya. Dan hal ini dicapai berkat agama. Jika masyarakat mempercayai bahwa raja dipilih atas kehendak dewa, maka mereka akan jauh lebih dapat menerima kekuasaan sang raja. Misalnya, Raja Hammurabi melegitimasi pemerintahannya dan undang-undangnya
dengan menyatakan bahwa ia telah ditunjuk oleh para dewa untuk memerintah warga Mesopotamia. Sebagian besar sejarahnya, umat manusia telah menjadi jenis yang agak pesimistis. Maksudnya, mayoritas orang-orang sepanjang sejarah tidak percaya pada kemampuan mereka sendiri, tetapi pada kekuatan dewa atau Tuhan. Dan karena Tuhan memiliki kendali atas setiap manusia, tidak ada gunanya manusia biasa mencoba membuat kemajuan ilmiah atau memperoleh pengetahuan baru. Lebih baik duduk dan menunggu nasib yang telah ditentukan sebelumnya. Namun pada abad ke-16 dan ke-17, sikap pesimistis ini mulai berubah. Sebuah revolusi saintifik melanda Eropa. Daripada menggantungkan nasib kepada Tuhan saja, orang-orang mulai berpikir bagaimana mereka sendiri dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui ilmu pengetahuan atau sains. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu eksplorasi, eksperimen, dan observasi, terjadilah lompatan-lompatan besar di berbagai bidang seperti kedokteran, astronomi, dan fisika. Setiap kemajuan yang dicapai membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ambil contoh tingkat kematian anak. Sejak metode ilmiah diterapkan pada kedokteran dan kesehatan masyarakat, tingkat kematian anak telah menurun. Di masa lalu adalah hal biasa bagi anggota masyarakat yang paling kaya sekalipun untuk kehilangan 2 atau 3 anak karena kematian dini. Namun saat ini, angka kematian bayi hanya 1 dari setiap 1.000 orang. Selain terbukti memberi manfaat di bidang kesehatan, ternyata sains juga terbukti baik untuk ekonomi, sesuatu yang dengan cepat disadari oleh banyak penguasa di Eropa. Dalam mencari sumber daya baru untuk memperkaya negara mereka, raja-raja menghujani para ilmuwan dan penjelajah dengan uang. Misalnya, Raja Kastil membiayai perjalanan Columbus melintasi Atlantik. Sebagai imbalan atas dukungannya, Raja memperoleh wilayah Amerika yang berlimpah dengan emas dan perak. Demikian pula, pemerintah Inggris mengirim James Cook untuk menjelajahi Pasifik Selatan yang belum dipetakan. Sebuah usaha yang mendaratkan mereka di wilayah Australia dan Selandia Baru. Dalam kedua kasus tersebut, ekonomi Eropa tumbuh sebagai hasil dari eksplorasi dan inovasi ilmiah. Sayangnya, eksplorasi Eropa sebagian besar datang dengan mengorbankan penduduk asli setempat. Kita baru saja melihat bagaimana metode ilmiah digunakan oleh banyak pemerintah Eropa untuk memperbesar wilayah kerajaan dan meningkatkan keuntungan bagi mereka. Dan itu terbukti berhasil. Pada abad ke-19, kerajaan Inggris saja mencakup lebih dari separuh dunia. Dengan jangkauan yang sangat besar ini, negara-negara Eropa mendorong ideologi mereka ke setiap sudut dunia, seperti agama, demokrasi, dan juga ilmu pengetahuan. Dan meskipun kerajaan Eropa telah lama mati, kita masih berurusan dengan warisannya. Pengaruh budaya terbesar dan mengglobal sekarang ini adalah kapitalisme. Berkat kerajaan-kerajaan di Eropa, orang-orang di seluruh dunia percaya pada kekuatan uang. Saat ini di berbagai belahan dunia, kebanyakan orang menjalani kehidupan yang berpusat pada uang dan harta benda. Bahkan kekuatan dan jangkauan kapitalisme global dengan didukung oleh ilmu pengetahuan, mengikis banyak budaya global lainnya, terutama agama. Ilmu pengetahuan modern telah menyangkal banyak prinsip agama. Misalnya, sudah banyak orang tidak lagi percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia, karena teori Darwin tentang evolusi melalui seleksi alam mampu memberi penjelasan yang lebih dapat diterima di dunia modern. Ketika kebenaran agama dipertanyakan, ideologi kapitalis muncul ke permukaan. Sebagai contoh, menggantikan kepercayaan untuk menunggu kebahagiaan di akhirat, saat ini kita berkonsentrasi untuk memaksimalkan kebahagiaan kita di dunia. Kita terarah untuk mencari, membeli, dan mengkonsumsi lebih banyak produk dan layanan yang dirancang untuk membuat kita merasakan kebahagiaan di dunia. Globalisasi saat ini sedang berjalan. Namun ternyata tidak semua orang senang dengan hal ini. Kritikus menilai globalisasi mengikis keragaman budaya.
mengubah seluruh dunia menjadi satu kesatuan yang homogen. Namun, terlepas dari kritik semacam itu, globalisasi memiliki manfaat besar, membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih damai. Negara-negara modern saling bergantung satu sama lain untuk kemakmuran mereka, dan di dunia yang terglobalisasi, jaringan perdagangan dan investasi membentang di banyak negara yang berbeda. Sebuah perang atau ketidakstabilan di satu wilayah akan memiliki efek ekonomi untuk semua. Akibatnya, hampir semua pemimpin negara memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk menjaga perdamaian dunia. Dan sebagian besar hal itu berhasil. Sejak tahun 1945, tidak ada negara berdaulat yang ditaklukkan dan disingkirkan oleh negara lain. Bayangkan betapa kejamnya dunia sebelum akhir Perang Dunia Kedua, dan menjadi jelas betapa damainya dunia global kita saat ini. Jadi abad ke-20 adalah abad paling damai hingga saat ini. Meskipun ini mungkin tampak mengejutkan, tinjauan singkat sejarah menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sejak revolusi agrikultur telah meninggalkan kekerasan. Diperkirakan bahwa sebelum revolusi agrikultur, di zaman pemburu pengumpul, 30% dari semua laki-laki dewasa menjadi korban pembunuhan atau peperangan. Bandingkan dengan dunia saat ini, di mana hanya 1% kematian pria dewasa yang disebabkan oleh kekerasan. Dapat dilihat seberapa jauh kita telah berubah. Jadi kita hidup di zaman yang paling damai, tetapi jangan sampai terlena. Kita harus selalu memperhatikan potensi sumber konflik. Karena pecahnya perang skala internasional pada saat ini akan memakan korban kemanusiaan dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita telah bersama-sama melihat masa lalu. Tapi bagaimana dengan masa depan kita? Kemana arah kemajuan ilmu pengetahuan? Petunjuk untuk menjawab hal ini terletak pada apa yang telah dilakukan oleh para ilmuwan saat ini. Ilmuwan saat ini membuat langkah besar di bidang-bidang seperti teknologi bionik dan anti penuaan. Dalam bidang bionik, yaitu penggabungan manusia dengan mesin, para ilmuwan telah membuat kemajuan yang sangat mengesankan. Sebagai contoh, ketika Jesse Sullivan, seorang ahli listrik Amerika, kehilangan kedua lengannya, para ilmuwan memberinya lengan bionik baru yang dapat dioperasikan menggunakan pikiran dan sistem sarafnya. Para ilmuwan juga membuat kemajuan pesat di bidang anti penuaan. Mereka baru-baru ini berhasil menemukan cara untuk menggandakan umur cacing Caenorhabditis elegans dengan mengubah genetikanya. Dan mereka juga hampir melakukan hal yang sama dengan tikus. Berapa lama lagi sebelum para ilmuwan dapat membuang gen penuaan dari manusia? Kedua proyek di atas, yaitu untuk menghentikan penuaan dan mengembangkan teknologi bionik, adalah bagian dari proyek Gilgamesh, pencarian ilmiah terbesar untuk menemukan kehidupan abadi. Jadi apa yang menghentikan kita? Saat ini, kajian ilmiah di bidang-bidang tersebut dibatasi oleh berbagai batasan hukum berdasarkan pertimbangan etis. Namun hambatan ini tidak dapat bertahan selamanya. Jika umat manusia mendapatkan sedikit kesempatan untuk hidup selamanya, maka pasti dorongan kita untuk sampai ke sana akan menyapu seluruh batu sandungan. Sangat mungkin bahwa di masa depan yang tidak terlalu jauh, kita, Homo sapiens, akan mengubah tubuh kita secara drastis melalui ilmu pengetahuan yang membuat kita secara teknis tidak bisa dianggap lagi sebagai Homo sapiens. Melainkan kita akan menjadi spesies yang sama sekali baru. Setengah organik, setengah mesin. Sangat mungkin spesies manusia super ini muncul. Pertanyaannya adalah, kapan? Jadi itulah ringkasan buku Sapiens karangan Yuval Noah Harari. Bagaimana menurut kalian? Apakah tertarik dengan bahasan buku ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan juga pasang notifikasi jika kalian suka dan mau mendukung konten seperti ini. Saya undur diri, bye-bye.